Putri Ariyanti, Bunga Nuraini, Fahri Ardiansyah, tidak, Mutia, berarti yang tidak hadir itu 2 orang ya. Semoga di lain waktu bisa hadir kembali dan diberikan kesehatan. Amin. Amin. Apakah kalian semua sudah siap belajar? Siap, alhamdulillah. Di sini mempunyai 2 aturan dalam pembelajaran. Yang pertama, kalian harus menghargai guru yang ada di depan kelas. Yang kedua, kalian harus menghargai teman-teman kalian yang sedang sama-sama belajar. Siap? Di sini Ibu menyediakan media bentuk gambar. Gambar ini akan berhubungan dengan materi pembelajaran kali ini. Lihat dari gambar tersebut. Oh, kamu iya kan? Iya. Konflik sosial. Tuh. Kamu ya penyebaran hoax. Iya, betul. Dan yang terakhir, gambar apa? Ancaman terhadap negara. Oh iya, sudah betul. Terima kasih kepada Saudara Hopi, Gea, dan Nena yang telah menyebutkan gambar ini. Pendapatnya itu sudah bagus, tepat, dan juga baik. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengetahui pengertian tentang ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman negara militer dan non-militer. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis dampak terhadap ancaman Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyajikan diskusi tentang upaya tentang ancaman terhadap negara. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang ancaman terhadap negara. Di sini ada yang sudah mengetahui apa itu ancaman terhadap negara? Coba sebutkan. Setiap usaha, tindakan, kegiatan atau peristiwa yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Betul. Jadi, pengertian dari ancaman negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah setiap usaha, kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman tersebut itu bisa dari luar maupun dari dalam negeri. Jika ada ancaman tersebut terhadap negara, maka akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Paham? Untuk materi yang kedua yaitu tentang bentuk-bentuk ancaman negara. Di sini ada yang sudah mengetahui ada berapa bentuk ancaman negara? Ada 2. Yang pertama, Ancaman militer. yang kedua, Ancaman non-militer. iya, betul. Apa itu ancaman militer? Ancaman militer adalah serangan yang menggunakan kekuatan bersenjata yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Jadi ancaman tersebut itu menggunakan senjata. Contohnya seperti 1. Agresi, 2. Spionase, dan yang ketiga adalah sabotase. Apa itu agresi? Agresi adalah serangan bersenjata yang dilakukan terhadap negara lain untuk menghancurkan kedaulatannya. Contohnya penyerangan suatu wilayah seperti
negara Israel ke negara Palestina. Itu merupakan contoh dari serangan agresi. Yang kedua adalah spionase. Spionase adalah kegiatan mata-mata yang dilakukan untuk mencari rahasia informasi penting suatu negara. Contohnya adalah seorang hacker, dia itu bisa mengetahui informasi negara karena kemampuannya. Data negara bisa bocor sehingga dapat mengancam kedaulatan negara. Untuk yang ketiga adalah sabotase. Sabotase adalah kegiatan menghancurkan fasilitas penting suatu negara yang ditujukan untuk melemahkan suatu negara tersebut. Contohnya adalah kerusakan jaringan komunikasi, sarana transportasi, dan yang terakhir adalah pembangkit listrik dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu semua masuk ke dalam ancaman militer. Untuk yang kedua adalah ancaman non militer. Di sini ada yang sudah mengetahui apa itu ancaman non militer? Sebutkan. Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata tetapi dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, betul. Ancaman non militer itu ada 5 bagian. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Yang kedua, di bidang politik. Yang ketiga, di bidang Ekonomi, yang keempat, sosial budaya, dan yang terakhir, informasi dan komunikasi. di sini
Waalaikumsalam warahmatullahi Kami akan menginformasikan ancaman berikan tepuk tangan. Untuk yang terakhir itu adalah kelompok 4 akan menginformasikan tentang ancaman pendidikan sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya adalah ancaman yang dapat merusak nilai-nilai kesosialan budaya bangsa. Contohnya lunturnya semangat gotong royong, konflik antar kelompok masyarakat, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Dampaknya, 1. Hilangnya identitas bangsa. 2. Berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat. Itu yang telah dipresentasikan merupakan ancaman di bidang non-militer. Untuk yang terakhir adalah tentang upaya menghadapi ancaman terhadap negara. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, agar ancaman tersebut tidak masuk ke negara Indonesia, maka perlu melakukan upaya dalam menghadapinya. Ada berapa macam upaya? Ada tuh. Yang pertama adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Poin Pancasila itu ada berapa? Ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 poin Pancasila yang tadi, banyak sekali hal yang positif yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan nilai toleransi terhadap perbedaan. Sesuai dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yang keempat, menggunakan media teknologi dan media sosial secara bijaksana. Jadi kita setiap mau upload ataupun mau berinteraksi di media sosial harus bijaksana, tidak sembarangan seperti menyebarkan hoax atau berita bohong. Contohnya ada di gambar di depan ini. Di sini terdapat tulisan harga BBM akan naik 300%. Mulai besok viralkan sebelum dihapus. Apakah berita ini sudah benar? Belum. Jadi, karena kita anak Indonesia yang baik dan juga bijaksana, maka penyebaran tentang hoax tersebut tidak akan dilakukan. Paham? Untuk upaya yang kelima adalah mematuhi hukum dan contoh di jalan atau di lalu lintas apa contohnya peraturan hukum? Memakai
don't lie.